Bagi orang yang sudah makrifat kepada Allah, itu harus senyum. Kalau ada yang musir, mendapatkan kepakiran, itu harus senyum. Kata Syekh Athaillah, faqatul muridin ahyadul arifin. Orang yang mendapatkan kepakiran orang awam bagi orang makrifat itu adalah hari raya. Gering hari raya. Ayo ulama gering disebut gering, pakir disebut pakir, dungahin disebut nina. Ahli surga akan senyum apabila mendapatkan kepakiran. Ini kepakiran gara-gara apa? Gara-gara dakwah. Maka si Ayub itu punya patokan. Minta ke Allah Subhanahu wa taala keke. Geus diusir ku metohana, diusir ku pamadikana, diusir ku kolotna, cicing di masjid. Di situ iman yakin masuk. Kalimat la ilaha illallah sudah masuk, walaupun dia belum seperti 4 bulan ada yang jalan belum waktu itu. Tapi yakin dengan asal usul dakwah, tidak boleh minta kecuali kepada Allah, tidak boleh mengharap kecuali kepada Allah. Selesaikan masalah dengan sholat. Itu kartu jari 2008, saya 2011. Di waktu sudah dapat 2 bulan saya dari India masuk Calcutta langsung ke Bangladesh, ketemu dengan si Ayub orang Malaysia, kartu jari. Oh, Bapak tahu nggak saya bisa ke sini? Nggak tahu, saya baru juga kenal. Ya kartu jari. Saya diasingkan oleh mertua saya, istri saya tidak suka dengan dakwah, tapi saya yakin amalan dakwah abah yang benar. Dan saya punya asal usul dakwah, tidak boleh meminta, hanya minta kepada Allah. Tidak boleh mengharap kecuali mengharap kepada Allah. Kita mau sholat hajar terus minta ke Allah. Hayang kai dia abdi Gusti, minta hanya ka Gusti, abdi mengharap hanya kepadamu ya Allah, minta hanya kepadamu ya Allah, saya ingin berangkat ke India. Itu jam 3 mau penting. Pas kira-kira 10 hari lagi Allah kasih karomah maunah. Dari Allah itu sebenarnya lebih daripada wali, kata saya. Kalau sudah jadi dai Allah, keterima dai ini kita lebih daripada wali. Karena wali itu banyak, ada wali autad, wali abdal, bahkan layaripul wali ilal wali, tidak bisa ketahuan wali kecuali wali. Kalau dai sudah full itu lebih, menurut saya maaf, lebih daripada wali. Dai. Nah, akhirnya hari kaum muslimin, apa yang terjadi? DKI masuk ke masjid, kaget. DKI ayo, itu tangan kamu penuh dengan uang ringgitan. Ini udah hari penuh ringgitan. Ini boleh percaya, boleh tidak, tapi saya yakin. Karena ini bukan masalah karomah, tapi pertolongan Allah. Beda karomah dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu masuk akal, nggak masuk akal. Pertolongan Allah itu nggak masuk akal. Nabi Ibrahim mau dibakar jadi dingin, nggak masuk akal kan? Itu pertolongan Allah. Jadi jangan pahili, cek orang Indonesia, jangan cek orang Sunda tong pahili itu bahasa Melayu apa? Jangan pakai kerah dalam sudah kena tuh. Kebaikan Allah dengan pertolongan Allah beda. Pertolongan Allah itu adanya bagi orang yang mengorbankan harta, tenaga pikiran untuk Allah, baru musratullah datang. Sekarang kan banyak cemen, tolong Gusti, sholat berjamaah ente, tahajud ente, dakwah ente, cek malaikat gelo sudah. Pertolongan Allah itu ada dalam pengorbanan dalam agama. Dalil apa kabeh? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, itu il syartiyah, jawab syaratnya yang suku. Jadi kalau ngaji namu syarat ayat il syarat, ayat jawab syarat. In tansurullaha il syarat yang suku, jawab syarti. Jadi ayat pertolongan soteh apabila kita sudah mengorbankan waktu, tenaga pikiran untuk agama, baru nusratullah akan. Ayo orang pertolongan Allah datang di lupai patuh muhum, tidak datang pertolongan anak. Kalau kita turun kaja lemak, cek malaikat salah alamat, sudah selesaikan lain mengadu kaja lemak, selesaikan dengan sholat. Nah akhirnya itu si Ayub oleh Allah diberi pertolongan pas untuk 4 bulan India Bangladesh. Temu dengan saya. Ada lagi mu'alaf baru 3 hari, baru beberapa kali 3 hari. Dia punya problem apa? Anaknya kuliah, sudah diasingkan oleh keluarganya, sudah tidak dipercaya lagi, tapi yakin dengan kalimat jangan mengharap kecuali kepada Allah, jangan meminta kecuali kepada
Itu si wala, sholat hajat, 5 rakaat, 300 rakaat. Ku yakin. Setiap 2 rakaat gak nyambung, 2 rakaat terus gak nyambung, terus pas di tengah-tengah dia ada 2 rakaat diberi hadiah dari Allah, diberi kehusuan. Di antara 300 rakaat itu ada 2 rakaat kehusuan. Apa yang terjadi? Eta pasna pasti buka jumlahnya 16 juta pas pamenta anaknya. Putrinya minta 16 juta pasti buka di atas kosong tunai usia. Ini ngomong di sini kalau bukan di hadapan para dai terpercaya. Tapi saya berbicara kepada orang, kata Nabi, kalimin nasa biqadri uqulihim. Yang masih ragu-ragu terus lagi berkorban. Jadi jangan-jangan di akhirat orang beriman, orang dakwah, di dunia kayaknya ditulungan. Komo lamun geus sedatan sakaratil maut. Tadi tulung aja manusia dakwah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Batur dipanggil presiden atau pejabat atau kabogoh atau dai Allah ketika malakal maut datang akan senyum. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang akan menyambut Jawa dengan pelan-pelan. Kata malaikat tenang, saya akan menyambut pelan-pelan karena kamu jadi orang beriman dan berusaha atas iman. Insya Allah. Bahasa jangan harap dari Allah tidak mendapatkan bahasa begitu. Allahu Akbar. Banyak sekarang sampai cerai gitu kan ya, gara-gara makin. Padahal itu lintasan jembatan untuk masuk surga. Diperbanyak sholat hajat, wasta'inu bisabri wassalah. Ai kurang nerangkan selesaikan dengan sholat, ai problem kurang berbeda aja lemah. Padahal dakwah kudu mentakan Gusti Allah, selesaikan dengan sholat, kurang berbeda aja lemah. Salah alamat. Salah ya. Yang suruh itu apa? Allah akan membela kebutuhan kita. Dan dari Allah bisa membedakan mana kebutuhan, mana keperluan, mana maksud. Beda kalau sudah ikut dakwah. Allah minta ikut dakwah, dibalik. Maksud hidup dibikin keperluan dibikin maksud hidup. Doakan Pak Kiai, pokoknya kalau saya sudah dapat mobil, insya Allah markas setiap malam Jumat. Keperluan lah. Aduh. Doakan Pak Kiai kalau bisnis saya sudah selesai, 40 hari. 4 bulan. Tunggu 4 bulan, laku udah. Kenapa? Karena dia mementingkan penilaian bagusan mana maksud hidup atau keperluan hidup. Masih dibalikkan nih. Padahal udah 40 poin, padahal 4 bulan. Tapi masih dibalik. Maksud hidup dan keperluan hidup masih dibalik. Maka kita harus berpindah lagi. Saya ingat kepada Maulana Umar ketika almarhum Syekh Maulana kita, Maulana Umar, yang dari India, mungkin dari Pakistan, Maulana Umar, dari dia kembali 1 tahun. Kalau 1 tahun. Kasenggol tukang becak. Nambah kata Maulana, cek gurunya, kamu harus keluar 1 tahun lagi. Kenapa? Karena kamu ngambek, gara-gara kesenggol. Orang merasa 40, alhamdulillah pas 4 bulan, 4 pangsulan, tapi jadi adat lain. Kau kasih pun malah. Bangsa. Kemudian ahli surga itu akan melintasi berroh sakit. Mungkin jarang, Rasulullah pernah sakit 1 tahun. Mungkin jarang disampaikan 1 tahun. Kadang-kadang lebih. Itu saya baca dalam tafsir Sawi. Bukan karang saya dalam tafsir Sawi. 1 tahun sakit. Wadorok Nabi pernah Nabi dibekot 5 tahun, tidak boleh ada kegiatan usaha, tidak boleh ada kegiatan pengajian rame-rame seperti COVID sekarang gitu kan. Tidak boleh harus pernah itu terjadi. Siapa yang membicarakan Nabi? Siapa yang membekot Nabi? Saudara sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab, CS, kemudian Umayyah bin Khalaf. Pada waktu itu Abu Sufyan baru masuk Islam. Tokoh-tokoh utama yang 5 itu 6 tokoh utama yang memblokir Nabi itu, yang bantu Nabi. Tidak boleh ada kegiatan ekonomi jual beli. Kalau lagi
itu sahabat Nabi. Untung pada waktu itu Siti Khadijah jadi orang kaya. Yang 70 keluarga itu jalan dalam jangka 5 tahun dihabiskan hartanya untuk khidmat kepada sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita pemajikan gitu betul tidak. Siti Khadijah, kurang Khadijah tapi mobilnya butut. Mobilnya Pak Khadijah kan bukan sembarangan 2 juta lain Khadijah ya. Si Ijo ketemu. Jadi kekayaan Siti Khadijah itu sanggup membiayai jangka 5 tahun itu kekayaannya dihabiskan untuk khidmat sahabat-sahabat Nabi 70 keluarga, cuma di bawahnya berapa? Itu dikhidmat oleh Siti Khadijah habis hartanya. Itu ketika Nabi mendapatkan baksa kefakiran, kodorok penderitaan dilempar. Nah, pernah sholat di barana di tersujud di berek kandung ontak, bisa udang oleh Siti Fatimah dia diangkat. Itu dorok. Gara-gara apa? Gara-gara illa ayyamuru, kecuali mereka wa mana kaum minhum, mereka tidak menyiksa kepada kaum muslimin kecuali apa? Karena illa yaqulu amanah, kecuali mereka mengaku iman dan mendakwakan iman. Kalau orang beriman tidak berbahaya, tapi kalau orang yang mendakwakan iman itu berbahaya. Ahli ibadah itu tidak berbahaya, tapi orang yang ngajak ibadah itu orang dianggap berbahaya. Makanya jalan yang lulus, Pak Kiai, ayo dalam Umar, baru bahwa Pak Kiai, saya pas daulah diusir katanya. Pang sanggup-sanggupnya bila dakwah daulah. Nah, saya baca kiri aja deh, baca kiri. Saya istighfar. Resikonya diusir. Resikonya diusir jauh lah. Yang anehnya kita bahasa jauh lah menjadi mutakalim kesek. Pondok tapi kesek. Waktu saya mas turut ke Kalimantan dengan Abah Rawan waktu itu mas turut 15 hari. Saya ceramah panggung itu 2 jam, 3 jam buat saya. Tapi saya menjadi mutakalim, saya buru heula. Pas Sugiarto, ayo bisa mutakalim. Ternyata mutakalim ini adalah penyambung lidah daripada Rasulullah SAW. Hari dakwah panggung apa guru pil seben, gitu kan? Pil seben anu nonton, gitu kan? Pesenang, Pak Kiai katanya wayana di Pulau Dua. Cara mana harus pakai kori, terus mana ya selingan punya dangdut jadi waktu diturut amplopnya lebih ternyata mengalami amplop betapa sudah ayo mudah akhirnya mutakali penyambung lidah. Nah jadi hadirin kaum muslimin udah disebutkan ini terus lanjut lah tentu ada hadisnya ahya dan yuqaddimuha wa ahya dan yuakhiruha, kadang-kadang dipercepat, kadang-kadang diakhirkan. Boleh diteruskan ya? Insyaallah. Sama ya. Allah. Ini kabar kayak boleh. Tidak masalah alam. Udah nomor lah. Wah itu kan. Boleh dibandingkan juga. Jadi baksa'u darra'u. Jadi ahli surga itu tong percaya dalam amin ahli surga. Aisyah geringkan gara-gara dakwah. Geus mararapkeun gara-gara dakwah. Hari kamu gara-gara dakwah geus pernah geringkan. Dia telu. Kanjeng Nabi telu sebulan, geus setahun. Sanu 16 keluarga. Namanya siapa yang ingat? Jangan lupa lagi. Orang Madinah itu. Anu tukang ngeluh Kanjeng Nabi sekarang Lubaid bin Aqsam. Labid bin Aqsam. Itu jeung pamajikana anakna kompak kumaha kulahiriah teu wani make telu makana tong aneh jelema ayeuna beunang ku telu Kanjeng Nabi ge beunang geuning Kanjeng Nabi beunang pan aya asbabnya kul a'udzu birabbil falaki kul a'udzu birabbil jangan bejaan umat Rasul meme sare kudu maca 3 kul supaya ulah beunang ke telu telu paling hebat mah telu naon telu duit terus tukang sihir kaya lah duitnya loban menyalahkan lagi loban kalupur gara-gara dia. Nah jadi baksa'u darra'u ini adalah syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu sudah lalui, para sahabat sudah lalui, sakit, miskin, sakit sudah dilalui oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga
ahli surga itu harus melalui batas, melintasi wazulzil, diguncang. Orang diguncang ke arah 40 bulan itu diguncang ke arah koma diguncang. Anu ngahalangan nanti dalam ada deket lain batur lain. Macam air 40 bulan mari lantai 40 kue onam jadi. Tahu nggak onam? 40 kue mah teli lah 40 bulan macam apa? Sebenarnya. Aing nyoba siapa yang tinggal. Kan eta budak kira ini tinggal bener 4 bulan seumur umur. Ini budak kira. Cici mah arti-arti segala. Kalau awal orang gitu. Ditaskin pulang 4 bulan dulu 40 lagi dijauh, budak yatim ditanggal lain 4 bulan seumur sepanjang umur mal balik deui kalau mah tapi jadi ngiru. Bagi terdapat dan kubur mah aing mendapat. Hirup yakin janji Allah intan surullah yansur dibela. Akhirnya Mbak benar cenah alhamdulillah. Bapak cenah berkat Thailand 4 bulan cenah alhamdulillah di sekitar ratan. Lobaan kene keur kaluar dari padang teu mah. Pengalaman. Aing tak keluar deui. Aing di taskel satampu mah jiga lain. Allah. Angku kok dana lagi buka dua eta jadi bingung. Kudu ulah wae ya setahun heula kudu. Asal mas turut setahun aing diusir lain gitu. Nah, baksa'u darro wa sulsil. Wah, Nabi diguncang. Di Madinah, di Mekah diguncang sampai hijrah. Datang ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat diguncang oleh Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Kunaiko, Yahudi Bani Nazir, Bani Kunaiko, satu lagi Bani Quraisy. 3 Bani Yahudi semua menggoncang Nabi. Yang paling mengguncang adalah ketika datang tentara multinasional Al-Ahzab. Jadi lamun aya bahasa kerennya eta tentara multinasional 10.000 diguncang. Sedangkan personil sahabat hanya 700. Tidak ada keseimbangan. 700 ngalawan 10.000. Satu orang per sabaraha urang ngalawan. Wahai matik mah kabalik. Saha pemimpin tentara nasional mitohana sorangan. Kanjeng Nabi boga mitoha ngaranna Abu Sufyan. Eta Abu Sufyan ku ewa-ewa na kami nantu lagi paehan nanti sorangan. Tong kaget aya jelema gara-gara ikut dakwah mitohana ewal ka urang eta sunah Nabi satu. Oh. 20 tahun Kanjeng Nabi di arahan ku Abu Sufyan lagi paehan. Itu sebab mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Mitoha ini paehan. Gara-gara menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Di Mekah gara-gara la ilaha illallah, di Madinah gara-gara la ilaha. Tapi la ilaha illallah anu dibaca unggul, tapi layak eusian. La ilaha illallah nanti anu ngagimatkeun salat khusyuk wal wudu, la ilaha illallah semangat berjamaah, semangat sunnah. La ilaha illallah jadi naon? Jadi ilmuna, dengan ilmu tauhid, fikih, jeung tasawuf. Ilmu anu bari kebut dibakukan ku zikir masnukna la ilaha illallah nyatruk karena jadi boga halak anu hade teu wani ngomongkeun batur kahebat batur koro-koro nyebut kahebat batur kahebat lagi ngabaduk kene. Nah ini sekarang pan musim gosip, musim hoak, musim membicarakan orang, musim membicarakan saudaranya sendiri. Wih gawat ini bisa batal lamun urang ayeuna masih kana resep nganangan kagorengan batur. Eta sanajan 4 bulan teh digambarkeun kos naon coba? Kos naik 17 Agustus teh naik panjang pinang. Ya, panjang pinang. Iya, naik benar. Parasol. Eta jelema teu lulus tina letah. Teu lulus tina letah. Sebab eta letah bisa ngasihkeun ka neraka, bisa ngabatalkeun amal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang mempunyai kalimat la ilaha illallah, yang sudah yakin dengan Rasulullah, jangan kau batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan. Satu. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kelemahan saudaranya orang beriman, jangan. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil namanya dasar, menghina
dengan alkohol, dengan dasar si anak monyet kita temenan. Dalam kos monyet disebut kos monyet atau ngambek. Wala yaktab ba'dukum ba'du, jangan gibah. Bahkan kalau saya tertarik, sudah disebarkan tadi sama Ustaz Jaja. Ternyata Jaja orang Duren udah kerennya. Jadi gitu. Ki Hatim bin Asom diangkat jadi walinya karena bersabar menahan aib seseorang 15 tahun. Tidak mau membuka keaiban tamu 15 tahun, itu diangkat jadi waliullah. Jadi kekasih Allah. Doanya dikabul. Kenapa? Karena sanggup menahan aib saudaranya sendiri. Jadi ceritanya begini, Ki Hatim datang ada seorang tamu, ada orang tamu. Keluar angin, tamu awewe. Keluar angin bari bedas. Tahu nih angin bari bedas karena Jadi Hatim sing bedas ada ini. Pura-pura tidak ini. Sing bedas. Ate teng bedas. Alhamdulillah hidup air ada ini. Jadi nggak jaga, namun berarti suara air ada ini. Berapa pura-pura toreknya? Pura-pura toreknya Ki Hatim 15 tahun menunggu wanita itu meninggal dunia. Itu dari dulu. Awal jadi dai Allah harus tahan mulut nih. Salamatul insan fi hifzil. Apalagi saja orang beriman. Kecuali orang kafir. Orang kafir mah diomongkan dia tenang seperti Abu Lahab, Abu Jahal tenang. Nah, maka hadirin kaum muslimin, ada 3 lintasan ahli surga. Yang pertama, baksahu, harus sanggup pakai. Dan ketika kepakiran datang, sangkutlah dengan senyum. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang sabar. Di dalam Al-Quran tidak ada wa basyiris syakirin, tidak ada kabar gembira orang-orang syukur. Tapi orang syukur hanya dijanjikan la asidatahu. Tapi orang yang sabar diberikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah, ketika mendapatkan musibah. Dari Allah itu setiap hari dapat musibah. Dari Allah itu musibah dari keluarga, musibah ekonomi, musibah yang menyakitkan dan sebagainya. Kemudian apa itu ya? Apa kabar gembiranya? Ulaika alaihim shalawatun min rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah mereka yang akan mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi bersabarlah wahai dari Allah ya. Jangan lama-lama kita bersabar dari Allah. Waktu berbakah hatta ya jakar yakin sampai mati saja. Sudah mati, tidak usah dakwah lagi. Setuju? Nah, hadirin kaum muslimin, saya insyaallah mudah-mudahan yang siap untuk sekarang, yang untuk 3 hari, 40 hari mungkin sudah disiapkan. Kemudian saya pesan ya, Pak Ustaz Jajal juga saya pesan tadi, Allahumma sholli baina wulatil muslimin. Tak harus nangis kita supaya jadi pahlawan Allah. Tengah malam kita berdoa, ya Allah persatukan umat Islam dari Allah seperti bersatunya sahabat Muhajir dan Ansor. Itu setiap malam, nggak usah kedengaran sama orang, kedengaran sama Allah saja. Karena kita dapat musibah sekarang. Sebab dapat musibah umat Islam, terutama dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat musibah. Tapi musibah ini dituntut setiap malam kita berdoa, ya Allah persatukan saudara kami sebagai persatukan ya sahabat Muhajir dan Ansor.